Halo, selamat datang kembali bersama kami. Senang sekali Anda bisa bergabung lagi ya. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang luar biasa menarik. Kita akan kupas beberapa tradisi budaya dari berbagai penjuru dunia. Tradisi-tradisi ini mungkin agak unik, bahkan ya mengejutkan, bisa jadi menantang pemahaman kita soal kebiasaan. Tujuan kita kali ini adalah untuk mengeksplorasi ekspresi budaya yang hebat ini, ya, supaya wawasan kita makin luas. Tanpa menghakimi tentunya. Mari kita telusuri bersama. Tentu saja, tradisi itu kan kalau dilihat sekilas dari luar memang kadang membingungkan ya. Tapi seringkali di baliknya itu ada nilai-nilai budaya yang sangat dalam dan kompleks juga. Ini cara sebuah masyarakat memaknai hidup, hubungan antar manusia, bahkan alam semesta. Memahaminya itu, ya, membuka mata kita tentang betapa beragamnya cara manusia hidup. Oke, mari kita bedah yang pertama. Ini dari Indonesia sendiri, sangat kaya makna. Ritual kematian Toraja di Sulawesi Selatan. Salah satu yang paling unik itu, jenazahnya nggak langsung dikubur. Betul begitu ya? Betul sekali. Mereka diawetkan dulu, terus disimpan di rumah adat, namanya tongkonan. Dan itu bisa berbulan-bulan loh. Bahkan ada yang sampai tahunan. Wow, tahunan. Selama itu, almarhum dianggap bagaimana? Nah, ini dia. Dianggapnya seperti orang yang lagi sakit atau tidur. Jadi masih jadi bagian keluarga sehari-hari. Dikasih makan, diajak bicara, gitu. Wow, menarik sekali ya. Ini bukan sekadar beda pandangan soal kematian berarti ya? Persis. Ini lebih dalam dari itu. Konsep keberlanjutan hubungan ini, bahwa kematian itu bukan pemutus total, itu secara langsung membentuk struktur sosial mereka, termasuk soal alokasi sumber daya. Hubungan dengan leluhur itu tetap hidup dan ya, sangat berpengaruh. Lalu puncaknya ada Rambu Solo ya, upacara pemakaman yang katanya megah sekali. Ya, Rambu Solo itu acara sosial yang besar sekali, melibatkan penyembelihan kerbau, banyak sekali. Kerbau ini sebagai simbol status ya. Betul, simbol status keluarga sekaligus dipercaya sebagai kendaraan arwah ke alam selanjutnya. Nah, jenazahnya nanti dimakamkan di tebing batu atau gua. Seringkali ada tahu-tahu juga patung kayu yang dibuat mirip almarhum untuk menjaga. Apa yang menarik dari Rambu Solo ini, selain kemegahannya? Perpaduannya itu loh, antara spiritualitas, kewajiban sosial, bahkan ada aspek ekonominya juga. Ini kayak penegasan status tapi sekaligus juga memenuhi tanggung jawab adat ke leluhur. Pemakaman di tebing itu sendiri nunjukin hubungan mereka yang kuat dengan tanah leluhur. Pokoknya ritual ini mengikat komunitas banget. Lalu ada lagi Mak Nene. Ini yang mungkin paling bikin kaget orang luar ya, jenazah dikeluarkan lagi. Betul. Secara berkala, jenazah leluhur itu dikeluarkan dari makamnya. Terus dibersihkan, dikenakan pakaian baru. Tujuannya apa itu? Sebagai wujud kasih sayang dan penghormatan yang nggak putus. Mak Nene ini menegaskan lagi gagasan inti Toraja. Ikatan keluarga itu melampaui kematian fisik. Ini menantang cara pandang budaya lain yang cenderung bikin jarak dengan kematian ya. Ini soal merawat hubungan, bukan sekedar mengenang. Pengingat kalau cinta dan hormat itu bisa lintas dimensi. Luar biasa ya kompleksitasnya. Oke, dari Toraja kita pindah agak jauh nih ke Eropa, ke Jerman. Ada tradisi prapernikahan namanya Polterabend. Bayangkan ya, Anda malam sebelum nikah, teman dan keluarga kumpul. Tapi bukan bawa kado, malah bawa piring, keramik, atau barang pecah belah bekas. Iya, dan itu sengaja dipecahkan di depan rumah calon pengantin. Wah, tujuannya apa itu kok malah mecahin barang? Nah, suaranya itu dipercaya punya kekuatan simbolis. Katanya sih buat mengusir roh jahat atau nasib buruk, kayak membersihkan jalan gitu untuk kehidupan baru pasangan. Ini bukan sekedar ucapan semoga beruntung, tapi tindakan komunal yang aktif untuk melindungi pernikahan. Dan setelah mecahin piring itu, ada bagian penting lagi kan? Betul. Setelah riuh rendah itu, calon pengantin harus kerja sama membersihkan semua pecahan itu. Wah, itu metafora yang kuat sekali ya. Ujian pertama kerja sama mereka. Tepat. Simbol kesiapan menghadapi tantangan hidup bersama. Kalau Toraja fokusnya ke masa lalu dan leluhur, Polterabend ini fokusnya ke awal masa depan, dengan restu dan partisipasi komunitas. Sama-sama ritual peralihan, tapi fokusnya beda banget. Oke, sekarang kita ke Inggris. Ini ada acara yang terus terang kedengarannya cukup ekstrim. Festival guling keju tahunan di Coopers Hill. Orang-orang itu benar-benar lari menuruni bukit yang curamnya minta ampun, katanya bisa 45 derajat, mengejar sebongkah keju double Gloucester. Keju besar loh itu, 3-4 kilogram.
Dan bukitnya itu bukan cuma curam, tapi medannya bahaya. Nggak rata, licin, Pasti sering ada yang cedera ya. sering banget. Dari kesleo sampai patah tulang. Tapi ya itu, tradisinya bertahan ratusan tahun. Walaupun udah ada upaya melarang demi keselamatan. Saya pribadi sih, susah ngebayangin ikut lari begitu. Tapi ini jadi mikir, kenapa ya sebuah komunitas begitu ngotot mempertahankan tradisi yang jelas-jelas berisiko? Nah, ini dia. Ini kayaknya lebih dari sekedar menjaga warisan deh. Yang menarik itu, bagaimana penerimaan kolektif terhadap risiko dan keanehan ini justru malah memperkuat ikatan mereka. Bisa jadi soal sensasi bareng, adrenalin, tapi juga soal pernyataan identitas yang kuat. Di dunia yang makin seragam ini kan, mempertahankan tradisi yang agak nyeleneh kayak gini jadi semacam bentuk ketahanan budaya. Cara komunitas merayakan keunikan mereka secara fisik dan berani. Jadi setelah kita dengar semua ini, apa ya artinya buat kita, buat Anda yang mendengarkan, dari cara orang Toraja hidup berdampingan dengan kematian, ritual bersih-bersih nasib buruk di Jerman, sampai adu nyali kejar keju di Inggris, kita lihat betapa luar biasanya ya keragaman cara manusia memaknai hidup, perayaan dan momen-momen penting. Ini benar-benar membuka mata tentang kekayaan budaya kita. Memang benar sekali. Keberagaman ini kan bukti kreativitas manusia yang nggak ada batasnya ya, dalam mencari makna dan membangun komunitas. Mungkin kata bijak yang bisa kita ambil, setiap tradisi itu sebenarnya sebuah cerita. Cerita tentang bagaimana suatu kelompok manusia menjawab pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup. Jadi, coba deh kita baca ceritanya. Jangan cuma lihat sampulnya yang mungkin kelihatan aneh atau asing. Setuju sekali. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga penelusuran ini memberi Anda perspektif baru yang berharga ya. Jangan lupa, tunggu pembahasan kita selanjutnya. Kira-kira pembahasan apa lagi yang akan kita bicarakan atau kita sampaikan di kesempatan selanjutnya? Coba deh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan info atau pembahasan lainnya. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya.